Bapak nggak tahu sama sekali kalau cucu Bapak katanya ngambil uang 1 juta. Nggak tahu, Mas. Nggak pernah ada yang lapor? Nggak pernah ada yang lapor. Kalau Nova Bapak kenal nggak? Nova nggak kenal juga, Mas. Gimana ini ya? Yang ngajak Bapak, anak cucu Bapak kerja di sini siapa? Itu udah 2 tahun yang lalu dia sendiri, Mas. Dia sendiri? Iya, karena dia itu nggak tahan kehidupan miskin, akhirnya dia pergi dari rumah. Kita coba suruh tim untuk cek ke tetangga sebelah, tetangga kanan kiri, dan juga ngecek ke sosial media. Nama lengkap anak cucu Bapak siapa? Nama lengkap cucunya? Meli Supriyanti. Meli Supriyanti. Meli Supriyanti, Pak. Coba nanti dicek di sosial medianya kali Iya, ya. nanti kita coba. Nah, iya. Saya bantu nanti cek ini ya, Pak ya. Cek di sosial media ya. Mas tolong cek. Iya, kita Ibu. pergi, iya. Iya, Ibu. Ini mobil kita ini, kita mau pergi. Yang salah kan Ibu tahu nggak kalau Ibu bisa bantu kita bisa bantuin bilangin sama Meli buat bayar utangnya loh, Bu. Ya, sekarang kita lanjut lagi pencarian ya, menuju ke hari berikutnya. Terakhir kita dapat informasi bahwa cucunya Pak Maman ini keluar dari tempat kerjanya sama seorang perempuan namanya Nova, karena mereka ini dicurigain mencuri uang 1 juta rupiah. Dan tim akhirnya coba cross check siapa temannya yang namanya Nova ini. Setelah tim coba cross check, cari di sosial media, ternyata tim menemukan ya kali ya. Dapat katanya Nova ini kerja di salah satu tempat laundry, Pak. Nah, laundry yang kita cari ternyata sudah ditemukan sama tim, Mak. Dan sekarang kita coba datang ke tempat laundrynya tempat kerja Nova, Pak ya. Iya, Mas. Misi. Misi. Ya. Sampai di tempat laundry, kita tanya-tanya di situ sama yang punya. Mau nanya Ibu, yang namanya Nova ada di sini, Bu? Dia di sini nggak ya, Bu? Nova? Kok dia di sini ya? Ada namanya Nova, Ibu? Ada. Boleh dipanggil Boleh, Mas? silakan. Panggilin Ibu sebentar ya. Iya, makasih. Yang punya ini kelihatan sopan, baik. Yang menjawab apa yang kita tanyakan, tapi ternyata Oh maaf, hari ini Novanya nggak masuk. Oh iya, nggak masuk ya? Tadi Ibu, saya pikir ada tadi ke sana. Iya, Ibu tadi ke dalam, saya pikir. Iya, tapi nggak ada. Oh, atau kita boleh minta nomor teleponnya aja nggak, Ibu? Saya kita Saya nggak mau tahu, ditanyain, nggak ada. Ibu. Mas, kamu. Yang punya laundry ini kayak seperti nutup-nutupin sesuatu. Dengan senyuman dia ini tapi kelihatan kok dia nutupin. Tapi kalau Meli, lu tau Meli ya? Meli, saya nggak tahu. Udah deh Mas, jangan di sini. Soalnya kan nanti ganggu pasangan saya. Tapi Bu, Novanya nggak ada ya? Ibu nomor telepon Novanya aja. Nggak ada, Ibu. nggak ada. Masa Bu nggak punya nomor Saya teleponnya? Ibu nggak punya nomor telepon Enggak, apa? saya nggak punya. Atau alamatnya tanya kan dulu. ada? Udah Mas. Loh. Kita disuruh pergi di situ. Nah pas gua keluar dari tempat laundry, gua ngeliat di situ ada kerumunan pegawai. Mbak, ada nomornya Nova nggak? Oh nggak ada. Oh iya. Aduh, iya Ibu, maaf Ibu. Enggak, soalnya kita ada urusan penting, Bu. Enggak. Ya ini kan jelas Nova emang kerja di sini, cuman katanya lagi nggak kerja. Nah yang pemiliknya ini nggak mau ngasih tahu di mana alamatnya Nova. Mendingan tim coba nanya-nanya daerah sini deh. Ya kan, atau kita tunggu intai dulu deh. Kita intai dulu siapa tahu ada Novanya, ya kan? Mungkin dia shift sore kan bisa aja. Yuk. Udah, ini udah hampir 2 jam lebih kita ngintai di depan tempat kerjanya Mbak Nova ya. Akhirnya kita intai di tempat itu, kita tungguin. Keluar seorang perempuan dari tempat laundry itu dan kemudian kita cek ke sosial medianya. Tunggu, kita samain deh sama foto. Fotonya mana? Bukan. Dulu. Iya. Hah? Oh iya, iya. Iya itu. Oh, dia kemana itu? Bener ya? Pak, ikutin Pak, pelan-pelan Pak. Jangan sampai ketahuan Pak kalau kita ngikutin dia Pak. Buru-buru kita buntutin dia dan kemudian di pas yang enak, yang lega kita turun, kita langsung kejar dia, kita tangkap Nova ini. Tim
Mbak dari dalam kan? Tapi Mbak sengaja nggak mau kita temuin kan? Kenapa Mbak nggak mau temuin? Ayo, Mbak Nova kan? Kita ada foto Mbak loh. Ayo Mbak kita kesini deh, nggak hujan. Nggak, sebentar kita Mbak, Sebentar aja Mbak, sebentar Mbak. Dia panik, dia bingung di situ, nggak mau ngaku. Mbak ada disembunyiin ya? Enggak. Nah, terus kenapa tadi menghindar? Ini Mbak dari tadi ada Mbak nggak Mbak, sembuh. Mbak, sebentar dulu. Saya ini kakeknya Meli Mbak. Mbak kenal Meli ya? Iya, saya cuma mau kasih tahu kalau ibunya kemarin itu sudah meninggal Mbak. Jadi tolong kasih tahu saya Mbak. Di mana Mbak Melinya? Karena kita juga dapat kabar nggak enak kalau katanya Mbak sama Meli sempat nyuri uang ya 1 juta. Iya. Bener? Iya. Astagfirullahaladzim, buat apa Mbak uang itu? Dia hidup? Itu idenya Meli Mas. Gak mungkin Mas, gak mungkin. Justru saya itu nyuri Mas. Mbak sebenarnya yang nyuri itu siapa? Mbak atau Meli? Meli, tapi saya cuma disuruh aja Mas. Dia mungkin merasa udah terjebak, akhirnya dia bilang dia ngaku. Kok ternyata di mana Mbak? Meli tolong kasih tahu dong Mbak. Kayak Melinya aja deh. Ya udah kita Ini mau tanyain gimana? ke Mama, Mbak kasih tahu dong. Bareng sama cowoknya. Penasaran ini kakek, kaget dia kenapa Meli ini punya pacar nggak bilang-bilang. Atau jangan-jangan pacarnya ini yang menyebabkan Meli terpengaruh. Di mana cowoknya siapa? Iya di mana Mbak? Namanya David di Mangga 2. Mangga 2. Mangga 2 Yang kan? buat apa Mangga 2? Kan banyak Mangga 2. Itu agensi SPG Mas, Mbak. Jadi maksudnya Meli tuh jadi SPG sekarang? Iya. Mbak tahu tempatnya? Oh, ya Tolong itu kasih Pak tahu, di Mbak. Mangga 2 Pak Mangga katanya. 2 itu sama pacarnya kerja di situ. Gue bilang sama Nova, awas tuh bohong ya. Bener Mas, saya nggak bohong. Yuk coba dicek Yaudah, ya. kita coba langsung ke sana dicesannya. deh. Mbak nggak bohong kan ini? Iya, iya. Mbak nggak bohong kan? Mbak kalau bohong kita datengin Mbak ke tempat laundry aja loh. Kita namanya. laporin polisi loh Mbak, udah ngambil uang 1 juta loh ya. Ya aduh hujan Kita nih. laporin ya, awas loh, nggak bohong Mbak ya. Udah yuk kita motor Mobil hujan nih. Nih ya. Oh ini ada orang nih pas nanya Ada ya. orang ini. Pak, Mas cuma nanya Mas. Ya, saya Mandawa dari Antv. Ya, mau ketemu sama Mas Davi ada ya? Mas, sorry ini kantor SPG kan? Ini Mas Davi ada nggak? Kenal Mas Davi nggak Mas? Nggak tahu Mas, saya Mas. Oh nggak tahu? Ini bukannya agensi SPG ya bener ya? Jadi masih siapa namanya? Saya Dani. Siapa? Saya Dani. Dani. Yang kenal namanya Davi nggak Mas? Meli ini pacaran sama Davi. Iya. Kita mau ketemu sama Davi atau Melinya bisa nggak Mas? Ini kakeknya Meli Nah, nih. itu benar fotonya Meli. Iya, Iya. Meli namanya Mas. Dia coba Lihat ya, lihat Mas? lagi deh Mas. Katanya di sini emang dia kerjanya. Iya. Kalau Mas baru atau udah lama kerja di sini? Nggak tahu Mas, bentar ya saya mau terus Bang Mas ya. Lah Mas, Mas, woi. Dia panik, dia grogi di situ, kemudian cari kesempatan kita lengah. Kabur dia ke situ, lari sekencang-kencangnya di situ dia. Kejar, 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 kejar. Mau kemana lu? Mau kemana? Ngaku lu, ngaku. Mau kemana? Mau kemana? Mau kemana? Ampun Mas, ampun. Hah? Ngaku dong. Ngaku deh Mas. Iya. Ngapain lu kabur? Saya ngaku. Saya Dapi Mas. Hah? Saya Dapi Mas. Astagfirullahaladzim. Ngapain bohong-bohong? Kan kita cuma mau nanya. Kenapa lu ada masalah ya sama Meli? Kemana Meli sekarang? Iya Mas, dulu Meli sama saya. Pacaran bener? Iya, tapi yang sekarang udah enggak. Ah, bohong. Udah enggak sama saya lagi Mas. Bohong, kalian kerja bareng kok. Jangan bohong deh. Sama kita. Kenapa kamu lari? Iya. Dulu emang Wanda sama saya. Pacaran? Sekarang dia kerja sama Tante Wanda. Jam Tante Wanda? Buat ngelanisin utang-utang saya Mas. Maksud lu apa? Ngaku. Ampun, Pak. Ampun, Pak. Ya ngaku lu. Iya, dia sekarang kerja sama Tante Wanda, Pak. Iya buat lunasin utang lo kan kenapa jadi dia yang kena sih?
Kan lo yang utang. Berarti kamu peralat cucu saya ya? Hah? Lu peralat, Ngaku kan? aja, ngaku. Enggak Pak, bukan itu maksudnya Pak. Meli sama ini tinggal di mana? Cepat ngomongnya. Meli sama ini tinggal di mana? Sekarang dia di Rawamangun Mas. Tinggal di mana? Di Rawamangun sama Tante Wanda. Tinggalnya? Iya. Tinggal sama Tante Wanda atau kerja sama Tante Wanda? Lu yang bener dong kalau ngomong. Dia kerja tinggal juga sama dia Mas di sana. Tante Wanda tuh siapa? Kerja apaan yang bisa tinggal di sana? Dia pegawai rumah tangga. Dia kerja ini Pak. Udah kita kesana aja di Mas. Ya udah lu kesana pokoknya lu ngasih tau, awas lu. Ini bawa aja. Bawa. Oke, pagi. Oke. Pagi. Dapat alamatnya. Kita menuju ke sana. Pas kita menuju ke sana, ini gue pikir tempat usaha biasa. Gue pikir tempat usaha yang benar. Tapi pas gue ke sana ada 2 preman lagi nunggu di situ. Si Pak, rumahnya Tante Wanda bukan Pak? Ada siapa ini? Ya kita mau ketemu sama Tante Wanda. Mau jadi mata-mata kalian? Hah? Ya kita mau ketemu sama Tante Wanda. Mau ngomong sama Tante Wanda, Mas. Iya. Dengar ya, dengar kalian di sini semuanya. Di sini nggak ada yang namanya Wanda. Ya, alamatnya bener sih. Bener alamatnya kok bener. Iya, tapi alamatnya benar Fik, sini. bener gini kan, Fik? Bilangin nggak percaya. Di sini nggak ada yang namanya Wanda. Usir aja Jack, udah nggak usah lama-lama di sini Jack. Cabut. Kamu pasti bohong nih. Nah, itu siapa tuh? Nah ini Tante Wanda ya? Begini, Nah, sebentar ya. Ada apa yang Tante Wanda kan? ini kamu jadi mata-mata buat kita nih bos. Nggak ada Tante Wanda, nggak ada Tante. Nggak ada mata-mata bohong dia, nggak ada mata-mata. nggak ada Kalau kita mata-mata. nanya baik-baik dia nyerang kok tiba-tiba Bawa kok. kamera, udah Hah? bawa kamera. Kalian nyari siapa? Saya Dari dari Tante Wanda. Ibu. Dengan Tante Tante Wanda. Wanda. Tuh kan ada. Kenapa? Iya, saya mau tanya tentang Meli. Tentang Meli. Ini orang tuanya, ini kakeknya Ibu. Kita bilang bahwa kita mau ketemu Tante Wanda sama Meli. Ini kakeknya Meli. Pengen ketemu sama dia, Tante Wanda. Ini ada kemungkinan juga ada hubungan saudara sama Pak Maman. Yang dipanggil Tante bisa jadi dong. Yaudah, ya. Ngobrol, empat mata, baik-baik. Ya udah. Udah, ya Feli. Biar aku aja. Temenin bapaknya di sini. Fel. Iya Pak, ini Lo, cabut. Gua pecah ini kamera nih. iya Pak, ini Lo, cabut. Gua pecah ini kamera nih. Gue samperin Tante Wanda tanpa kamera, walaupun kamera ngambil dari jauh. Jadi Tante, saya itu cuma mau ketemu sama Meli, nggak cari keributan. Saya dari Antv, saya cuma pengen bantuin kakek tadi Tante lihat kan, itu kakeknya Meli. Meli itu udah nggak pulang 1 tahunan. Nggak kenal sama Meli. Saya nggak mau tahu kalau Mas minta nanti ada apa-apa di luar. Tante tahu nggak? Ini saya bawa clip on dan suara Tante ini udah saya rekam. Paham? Ancaman Tante ini saya bisa adukan ke polisi loh. Ya udah cari aja tuh Meli. Mana Meli? Di kafe di daerah Cibubur, saya nggak tahu lagi di mana. Pokoknya di kafe di Cibubur. Kerja apa dia? Coba sebutin. Om. Hah? Shock di situ gue dengarnya, gue kaget di situ dengarnya. Akhirnya gue berusaha pamit, ya. Gue berusaha untuk ngasih tahu sama tim, ngasih tahu sama Feli dan juga ngasih tahu sama Pak Maman. Harus ikhlas apapun yang terjadi. Kalau Bapak ketemu, Bapak harus ikhlas semuanya. Bapak kan udah usaha ya. Bapak udah berusaha ngikutin amanat dari anak Bapak yang untuk cari cucu Bapak ya. Iya Mas, amanat ibunya suruh nyari cucu saya, katanya dia kangen. Sampai dia meninggal, gak keturutan ketemu dia Mas. Memang benar, jadi Meli emang kerja sama dia, emang tinggal sama dia juga. Ya sama ini Tante Wanda ternyata yang emang ngajarin tuh Tante Wanda, dia yang keroknya emang Tante Wanda selama ini.
dia ngajarin apa, Mas? Makanya ini kita juga nanti Bapak lihat sendiri aja ya, ngajarin apa dan kerja apa, nanti Bapak lihat sendiri aja semuanya. Gue mau ngomong nggak enak, ya. Gue mau ngutarain tapi gue nggak tega di situ. Ngelihat kondisi Pak Mamannya sudah tua, dia nangis di situ, dia pengen ketemu sama cucunya. Akhirnya dengan terpaksa gue cuma bilang nanti Pak kita ketemu di kafe. Bapak tanya sendiri saja sama Meli, biar Meli yang jelasin semuanya. Sekarang kita udah sampai Pak, tempat di mana kita bisa ketemu sama cucu Bapak. Ya. Tapi Bapak harus kuat ya, Bapak harus kuat. Mas. Bapak bilang sama anaknya ya, harus ketemu sama ibunya ya Pak. Jangan bilang ibunya meninggal dulu Pak. Ya Pak ya, ingat Pak ya. Ini bukan orangnya, emang gitu Pak. Itu Pak, itu bukan anak Bapak, coba Bapak lihat. Astagfirullahaladzim, ngapain cucu saya di situ, Mas? Mas tolongin, Mas. Enggak, itu benar cucu Bapak, benar. Iya Mas, iya, Benar. cucu saya tuh, Mas. Pegang cowok itu cucu Bapak. Cucu saya, Mas. Kita luar di sebuah kaca di situ yang tembus pandang, kita ngelihat ada seorang perempuan lagi dipeluk sama om-om di situ, coba. Berhenti. Langsung, dobrak, langsung. Meli! Meli juga kaget. Siapa kamu? Ada ngawur, jangan kakek Meli. Ini kakek Meli. Ini kakeknya. Ini cucu saya nih. Ini yang pergi. Ini cucu saya. Ngapain kamu, nak? Kau pakaian seperti ini. Kamu gak kasihan sama ibumu, Meli. Mbak jangan kayak gitu dong, kalau nggak suka jangan gitu tapi dong. Ini kan kakek kamu sendiri. Jangan, aku nggak suka ya. Dia udah nyariin kamu selama 1 tahun, tau nggak? Dia nyariin kamu selama ini loh, dia khawatir tentang kamu. Kakek kesini cuma mau nyampein sesuatu. Nyampein apa? Kamu tahu nggak? Saya nyariin kamu kemana-mana sampai bawa orang-orang ini ke sini. Ibu kamu tuh sekarang sudah meninggal. Kakek bohong kan ini kan? Kakek nggak serius kan? Enggak, kakek gak bohong. Jangan bohong. Beneran, anak. Kaget di situ memang. Dibilang ibunya sudah meninggal dunia gara-gara kepikiran, gara-gara nungguin Meli selama ini untuk pulang tapi nggak kesampaian. Akhirnya ibunya meninggal dunia. Dan sebelum meninggal dunia ibunya bilang kalau Meli pulang ke rumah, Meli tinggal di rumah, jangan pergi kemana-mana. Astagfirullahaladzim. Meninggal kenapa, Kek? Ibu sakit. Sakit apa? Sakit panas. Kenapa nggak ada yang kabarin Meli, Kek? Jadi kamu pulang ya. Pulang. Kenapa nggak kabarin Meli? Ibu kubur di mana, Kek? Kakek cari kamu kemana-mana gak ketemu. Meli mau ke pulang. Kamu pulang ya, nak. Kamu jangan kerja lagi seperti ini. Iya, Kek. Meli mau pulang. Meli mau lihat Pulang, nak. Ayo pulang.
Pulang ya, Mas, pulang ya, Mas. Ya Allah, ampunilah. Ayo kita pulang. Kali kita di akhir. Selalu seperti itu, yang ada penyesalan, yang ada kekecewaan, ya, nggak bisa ketemu sama ibunya, ya, nggak bisa nyenengin hati ibunya. Apa yang diomongin orang tua itu harus kita dengarkan, ya. Jangan sampai mereka menyesal, jangan sampai mereka tersakiti. Kalau mereka tersakitin, naudzubillah min dzalik, ya, pasti anak akan tidak pernah mendapatkan kebahagiaan. Ini yang terjadi. Walaupun Meli berusaha untuk menggapai cita-citanya, berusaha untuk mengikuti keinginan dia, tapi apa yang terjadi? Penyesalan, tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan dunia pun dia tidak mendapatkannya. Ya, mudah-mudahan ini pelajaran buat kita semuanya untuk lebih sayang sama orang tua, untuk lebih berbakti sama orang tua.